Tiga pemain paling sibuk di Liga 1 yang dipanggil Sinteyong ke Timnas U23 Indonesia. Liga 1 2023-2024 teruskan tradisi cetak pemain muda untuk Timnas Indonesia hingga ke Spanyol. Dua pemain pengganti disiapkan apabila Persija dan PSM tidak lepas Rizky Ridho dan Zaki Ashraf ke Timnas U23 Indonesia. Pemain muda Persib bersyukur kembali dipanggil Sinteyong. Hasil pertemuan Sinteyong dan Thomas Doll buat PSSI kecewa. Tiga pemain paling sibuk di Liga 1 yang dipanggil Sinteyong ke Timnas U23 Indonesia. Dari 23 pemain yang dipanggil Sinteyong, ada 3 pilar paling sibuk di Liga 1 2023, alias mencatatkan menit bermain terbanyak. Piala AFF U23 2023 bakal digelar di Thailand pada 17-26 Agustus 2023. Untuk mempersiapkan ajang tersebut, skuad Timnas U23 Indonesia sudah menjalani pemusatan latihan sejak Kamis. Ada 3 pemain yang mencatatkan menit bermain terbanyak dibanding 20 nama lainnya. Berikut ketiga pemain tersebut, yaitu ada Amiruddin Bagaskapa dari Barito Putra. Bagaskapa menjadi pemain andalan Barito Putra di Liga 1 sejauh ini. Pemain yang bermain di posisi bek sayap kanan itu sudah mencatatkan 7 pertandingan dengan 616 menit bermain. Dapat dibilang, ia selalu dimainkan di Liga 1 musim ini yang baru berjalan 7 pekan. Bagaskapa juga sudah mencatatkan 1 gol. Yang kedua, ada Rizky Ridho Persija. Sama seperti Bagaskapa, Rizky Ridho menjadi andalan di klub. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll selalu memainkan Rizky Ridho. Mantan bek tengah Persebaya itu mencatatkan 7 laga dan 630 menit bermain. Rizky Ridho juga sudah menyumbang 1 gol untuk Persija. Pemain yang ketiga yaitu ada Alfreanda Dewangga dari PSIS Semarang. Dewangga juga menjadi pilihan utama di klubnya. Di PSIS, Dewangga mencatatkan 7 laga di Liga 1 sejauh ini. Pemain yang bisa bermain di posisi bek dan gelandang ini mencatatkan 611 menit bermain. Namun, terdengar kabar bahwa Alfreanda Dewangga mengalami cedera dan belum bergabung ke TC Timnas. Liga 1 2023-2024 teruskan tradisi cetak pemain muda untuk Timnas Indonesia hingga ke Spanyol. Potensi pemain sepak bola muda Indonesia sangat besar untuk dieksplorasi lebih. Talenta-talenta muda yang bermunculan merupakan hasil perekrutan dan pengembangan yang sukses serta tepat dari masing-masing klub yang berlaga di Liga 1. Berhasilan Timnas sepak bola Indonesia dalam meraih medali emas SEA Games ke-32 di Kamboja merupakan bukti dari kesuksesan pengembangan talenta muda. Salah satu klub Liga 1 yang berhasil mencetak pemain-pemain muda berbakat untuk tim nasional Indonesia adalah Borneo FC. Hal itu ditunjukkan dengan menyumbangkan 3 pemain Borneo FC yang kerap menjadi andalan di skuad Timnas U22 saat menjuarai SEA Games 2023 Kamboja. Mereka adalah Fajar Faturrahman, Komang Teguh, dan Muhammad Taufani Musilihudin. Direktur Utama Borneo FC, Fonario Astaman, mengungkapkan kunci keberhasilan untuk mengorbitkan pemain potensial ke level nasional. Di antaranya, yakni menetapkan seleksi terbuka untuk seluruh pemain muda di Indonesia, tidak hanya terbatas dari Kalimantan Timur. Cara yang dilakukan oleh Borneo FC bisa menjadi acuan bagi tim-tim lain yang berlaga di Liga 1. Tak beda jauh dengan klub lain yang juga fokus mengembangkan pemain muda yakni Persija Jakarta. Lewat akademinya, Persija mengorbitkan Rio Fahmi, Alfrianto Niko, Cahya Supriyadi, Muhammad Ferrari hingga Raihan Hanan. Para pemain muda itu mulai mendapatkan kepercayaan di tim utama yang berlaga di Liga 1 2023. Selain itu, ada juga Teku Raza Fahrezi Aziz, pemain Persija yang kini hijrah ke klub Spanyol Rayo Vallecano B.
Raja juga sempat turun bertanding beberapa kali dengan tim utama Persija setelah ditempa dari tim akademi. Raja berharap kemampuannya bisa berkembang sebagai pesepak bola di Eropa. Dua pemain pengganti disiapkan apabila Persija dan PSM tidak lepas Rizky Ridho dan Zaki Ashraf ke Timnas U23 Indonesia. PSSI sudah mempunyai plan B apabila Persija Jakarta dan PSM Makassar tidak melepas pemainnya ke Timnas U23 Indonesia. Federasi Sepak Bola Indonesia itu akan memanggil pemain lainnya untuk menggantikan Rizky Ridho dan Zaki Ashraf. Sementara itu, untuk Rizky Ridho dan Zaki Ashraf belum tahu kapan dilepas Persija Jakarta dan PSM Makassar. Ketua Badan Tim Nasional BTN atau Sumarji kecewa dengan Persija dan PSM yang tidak lepas dua pemainnya itu ke Timnas U23 Indonesia. Meski begitu, Sumarji sudah mempunyai plan B apabila Rizky Ridho dan Zaki Ashraf tidak dilepas ke Timnas U23 Indonesia. Ia akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pelatih Timnas U23 Indonesia, Sinteyong. Rencananya, Sinteyong akan memanggil Muhammad Kanu dan Haikal Hafiz untuk menggantikan Rizky Ridho dan Zaki Ashraf. Meski begitu, sampai saat ini Sinteyong masih menunggu Rizky Ridho dan Zaki Ashraf. Muhammad Kanu berasal dari Persis Solo dan Haikal Hafiz dari klub PSIS Semarang. Sebelumnya, Sinteyong sempat mengumumkan 26 pemain untuk TC ke Timnas Indonesia U23. Dalam daftar itu ada Kanu dan Haikal. Namun, dalam daftar terbaru tidak ada nama Haikal dan Kanu. Ini karena Sinteyong harus memilih maksimal 2 pemain setiap klub lantaran Liga 1 2023 juga tengah berlangsung. Pemain muda Persib bersyukur kembali dipanggil Sinteyong. Gelandang Persib Bandung, Robby Darwish, mendapatkan panggilan ke TC Timnas U23 Indonesia. Hal ini jadi kabar baik bagi Robby dalam perjalanan di Timnas. Sebelumnya, pemain berusia 20 tahun ini merupakan sosok andalan di Timnas U20 Indonesia di bawah komando Sinteyong. Perlahan, Robby mendapatkan menit bermain yang cukup bersama Persib di Liga 1 2023. Dia sudah tampil dalam 5 laga bersama tim Maung Bandung. Mendapatkan panggilan timnas, Robby Darwish merasa bersyukur dipanggil ke TC Timnas U23 Indonesia. TC tersebut digelar pada 10 hingga 14 Agustus mendatang. Robby datang ke TC ini dengan modal 11 penampilan di Timnas U20 Indonesia. Pemain yang memiliki lemparan jauh akurat ini menambahkan bahwa dia akan berusaha mendapatkan banyak pelajaran di Timnas. Apalagi ini adalah kesempatan Robby untuk menembus Timnas U23 Indonesia. Dia menegaskan bahwa Piala AFF U23 2023 akan jadi ajang untuk terus mengembangkan diri agar jadi pemain yang lebih baik. Hasil pertemuan Sinteyong dan Thomas Doll buat PSSI kecewa. Beberapa waktu yang lalu, pelatih Timnas U23 Indonesia Sinteyong melakukan pertemuan dengan juru taktik Persija Jakarta Thomas Doll. Hasil pertemuan itu membuat PSSI kecewa. Sinteyong datang bersama Exo PSSI Henry Irawan untuk bertemu dengan Thomas Doll dan manajemen Persija. Pertemuan itu dilakukan karena Sinteyong ingin memanggil 5 pemain Persija ke Timnas U23 Indonesia. 5 pemain tersebut adalah Rio Fahmi, Witan Sulaiman, Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, dan Doni Tripamungkas. Usai pertemuan, Sinteyong akhirnya hanya memanggil 2 pemain Persija ke Garuda Muda yakni Muhammad Ferrari dan Rizky Ridho. Dalam pertemuan itu, Exo PSSI Sumarji tidak ikut hadir. Kedatangan Sinteyong itu supaya Persija memberikan restu kepada pemainnya untuk membela Timnas U23 Indonesia. Sayangnya, apa yang diinginkan Sinteyong dan PSSI bertepuk sebelah tangan. Dalam pertemuan itu, Sinteyong membawa daftar 40 pemain yang ingin dipanggil ke Timnas U23 Indonesia. Sementara Persija mengusulkan pemain lain untuk membela Timnas U23 Indonesia.
Sumarji pun menilai bahwa Thomas Doll tidak suka dengan pemainnya ke timnas U23 Indonesia. Buktinya, sampai sekarang Rizky Ridho belum juga bergabung bersama timnas U23 Indonesia. Sementara untuk Muhammad Ferrari sudah bergabung bersama Garuda Muda di Jakarta karena Muhammad Ferrari sebelumnya sudah meninggalkan Persija sejak lama karena ingin mengikuti pendidikan kepolisian. Timnas U23 Indonesia kehilangan raja gol dengan dicoretnya Fajar Faturrahman. Pelatih Timnas U23 Indonesia Shin Tae-yong melakukan pergantian satu pemain. Shin Tae-yong memanggil Titan Agung dari Bayangkara untuk menggantikan Muhammad Fajar Faturrahman. Dengan digantikannya Fajar Faturrahman, maka Timnas U23 Indonesia berpeluang kehilangan pemain yang sempat menjadi raja gol. Fajar Faturrahman adalah pencetak gol terbanyak di SEA Games 2023. Pemain yang bisa bermain di sejumlah posisi itu mencetak 5 gol di SEA Games lalu. Bahkan, pemain 21 tahun itu mencetak 1 gol di laga final untuk membantu Timnas U22 Indonesia kala itu mengalahkan Thailand dengan skor 5-2. Akan tetapi, Shin Tae-yong tidak perlu khawatir. Pelatih asal Korea Selatan itu masih bisa mengandalkan Ramadan Sananta. Pemain Persis Solo itu juga menyandang top skor SEA Games 2023 lalu dengan 5 gol. Pada SEA Games 2023, ada 3 pemain yang menjadi pencetak gol terbanyak. 1 pemain lagi ialah Villar Vietnam, Nguyen Van Tung yang juga mencetak 5 gol. Selain Titan Agung, yang menggantikan Fajar Faturrahman juga tak kalah ganas dalam mencetak gol. Shin Tae-yong langsung panaskan Timnas U23 Indonesia saat latihan perdana. Pelatih Timnas U23 Indonesia Shin Tae-yong bicara tentang persiapan timnya jelang Piala AFF. Turnamen tersebut akan digelar di Thailand pada 17 hingga 26 Agustus. Pada latihan perdana tersebut, ada 17 pemain yang hadir di lapangan Senayan Jakarta. Shin Tae-yong menjelaskan latihan perdana ini hanya untuk recovery pemain. Tim pelatih juga akan memantau kondisi pemain yang sudah hadir di TC ini. Nantinya, diharapkan mereka sudah siap untuk menjalani laga perdana pada 18 Agustus mendatang melawan Malaysia. Pelatih asal Korea Selatan ini menegaskan bahwa materi taktikal sudah mulai diberikan saat TC. Nantinya, mereka akan menjalani sesi latihan normal saat sudah berada di Thailand jelang pertandingan perdana. Bahkan, dia masih belum memberikan latihan fisik pada TC ini. Shin Tae-yong menambahkan, TC ini untuk memantau pemain-pemain yang baru berapat ke Timnas U23. Pemain tersebut diantaranya adalah Muhammad Ragil, Salim Akbar, Rifki Dwi, serta Esa Sahrul dan Abdul Rahman. Tujuannya agar ada kolaborasi antara pemain yang berlangganan dipanggil ke Timnas dan pemain-pemain baru potensial.